20th Century Girl merupakan sebuah film tentang gadis SMA bernama Nabora yang membantu sahabatnya Kim Yeondu dengan segala pengorbanannya untuk mengenalkan Yeondu pada cinta pertamanya. Sang sutradara Bang Wuri mengungkapkan bahwa film ini diadaptasi dari kisahnya sendiri, namun ending pada film ini tidak benar-benar sama seperti pada kisahnya. Mending langsung saja ke alurnya. Buat kalian yang belum nonton, linknya ada di deskripsi di bawah. Diawali dari seorang pria yang menerima sebuah paket. Ia adalah ayah dari Nabora. Paket tersebut berisi beberapa barang untuk Nabora, termasuk sebuah undangan pameran media seni untuknya dari seorang pria tak dikenal bernama Joseph. Kemudian ayahnya menghubungi Nabora yang seusai mengerjakan proyeknya sebagai pengisi suara sebuah iklan. Ayahnya menanyakan tentang beberapa barang dari isi paket, termasuk pria yang bernama Joseph. Namun nampaknya Nabora tidak mengerti apa yang ayahnya bicarakan dan tidak mengenali pria tersebut. Akan tetapi ketika ayahnya mengirimi gambar dari isi paketnya, rupanya barang tersebut mengingatkan kembali akan masa lalunya. Scene kini beralih di timeline masa lalu Nabora pada versi remajanya di tahun 1999, masa di mana ia akan menduduki bangku SMA. Ia memiliki seorang sahabat yang bernama Kim Yeondu yang menderita penyakit jantung. Yeondu bercerita pada Nabora bahwa ia menyukai baik Hyunjin, lelaki yang membuatnya terpesona pada pandangan pertama. Awal mula pertemuannya, ia melihat lelaki tersebut mendatangi toko busana miliknya untuk memesan seragam sekolah. Berhubung ibu Yeondu sedang pergi, maka ia sendiri yang akan mengukurnya. Tanpa sengaja, ia pun terjatuh. Ketika Hyunjin mendekat, disinilah awal mula Yeondu mengetahui namanya yang tertera di jas alma mater yang ia kenakan. Seketika Yeondu merasa bahwa ia telah jatuh cinta. Namun Nabora menganggap hal ini sudah biasa, karena Yeondu memiliki kecenderungan mengagumi seseorang, bahkan aktor dari sebuah film koleksinya. Dan rupanya film ini sama persis dengan film kiriman Joseph. Namun belum diketahui siapa karakter Joseph sebenarnya. Kembali ke cerita, Yeondu yang kini sedang dimabuk asmara kali ini berbeda dari sebelumnya. Ia bahkan susah tidur dan bahkan menangis ketika mendengarkan musik, karena rupanya seragam yang dipesan anak lelaki tersebut merupakan seragam sekolah yang sama dengan Yeondu dan Nabora. Otomatis mereka akan satu sekolahan. Sayangnya ketika Yeondu ingin mengenal lelaki itu lebih dalam, Yeondu harus pergi ke Amerika untuk menjalani operasi jantung. Nabora yang tak ingin melihat kegelisahan Yeondu, ia berencana mencari segala informasi mengenai Hyunjin dan mengabarkannya melalui sebuah email yang ia buat selama Yeondu berada di Amerika. 흰색이야. 미국은 땅도 넓고 건물도 엄청 커. Singkat cerita, sesampainya Yeondu di Amerika, ia memberikan beberapa informasi pada Nabora mengenai Hyunjin. Salah satunya tempat di mana ia tinggal, yaitu di sebuah apartemen Loki yang lokasinya tidak jauh dari rumah Nabora. Lalu Yeondu meminta Nabora untuk menaiki bus sekolah di sekitar apartemen tersebut agar memudahkannya bertemu dengan Hyunjin. Dan benar saja, Nabora yang hendak tertinggal bus tersebut, ia akhirnya bertemu dengan Hyunjin. 기억해? 그의 이름은 백현진이야. 그래? 너구나, 백현진. Di sekolah, Bora mulai melakukan tugasnya untuk mengamati Hyunjin. Dimulai dari mengukur tinggi badan Hyunjin, minuman favorit, ukuran sepatu, hingga hobinya yang bermain basket. Dan berbagai hal lainnya, termasuk sahabat dari Hyunjin yang bernama Pung Won-ho yang selalu bersamanya. Tentunya pengamatan ini secara diam-diam ia lakukan hingga Yeondu kembali dari Amerika. 않고 항상 같이 다니는 단짝 등하교를 같이 해. 근데 Pada suatu ketika saat jam pelajaran, Bora yang melihat Hyunjin terjatuh, ia kaget dibuatnya. Hal ini memicu perhatian guru dan para murid sekelasnya. Mengetahui Hyunjin menuju ruang UKS, Bora pun mencari alasan bahwa perutnya sakit agar ia dapat menemuinya. Kemudian saat di ruang UKS, Bora menguping pembicaraan Hyunjin dan sahabatnya Wonho. Mereka rupanya akan mengikuti klub penyiaran di sekolah ini, dan untuk menjadi seorang penyiar harus memiliki karakter suara yang bersemangat. Mendengar hal ini, Bora nampak antusias untuk mengikuti audisi tersebut agar ia bisa lebih dekat dengan Hyunjin dan mempermudah dalam menggali informasi tentang Hyunjin untuk sahabatnya Yeondu.
Singkat cerita, audisi pun dimulai. Dengan penuh semangat, Bora menunjukkan keahlian bela diri taekwondo. Aksi dan teriakannya mengejutkan Hyunjin. Hingga pada saat giliran Hyunjin, sialnya ia malah mengundurkan diri karena ia rasa Bora dan lainnya pantas memasuki klub penyiaran ini. Alhasil Bora masuk ke klub penyiaran tanpa kehadiran Hyunjin. Namun kehadiran Wonho di klub tersebut membuatnya memiliki sebuah rencana untuk mendekatinya dan mengorek informasi tentang Hyunjin. 저기 우리 같은 전대 잘 지내보자. 어? 어? Setelahnya Bora melihat Hyunjin memegang sebuah penyeranta atau pager. Ini merupakan alat komunikasi portable yang lebih dahulu ngetren sebelum adanya ponsel, yang berfungsi hanya sebagai penerima dan pengirim pesan singkat. Namun untuk mengirim pesan agak ribet, harus menggunakan telepon umum dan meninggalkan pesan suara. Begitu sebaliknya ketika mengecek pesan yang diterima, yang setelahnya harus memasukkan nomor pagernya. Lah malah bahas pager, benang merahnya Bambang. Oke lanjut. Nah, Bora yang melihat Hyunjin yang sedang menekan nomor pager miliknya, ia berinisiatif untuk menghafalkan nomor tersebut. Namun sialnya malah terhalang oleh Wonho. Alhasil usahanya pun gagal. Tak sampai di situ, malamnya Nabora kembali beraksi dengan mencari daftar nomor telepon rumah dengan marga baik, nama dari Baek Hyunjin. Meski berkali-kali salah sambung, namun pada koin terakhir akhirnya benar sambung juga. Benar gak sih? 누구시죠? 리서치 기간 yes or no입니다. Berdalih sebagai lembaga survei, Bora menanyakan lagu favorit Hyunjin dan akan memberinya hadiah dengan syarat menyebutkan nomor perantanya yang tentunya akan ia berikan pada Yeondu. Akan tetapi sepertinya Hyunjin menyadari bahwa Nabora yang menelponnya. 나보라? Esoknya di sekolahan, Nabora dikejutkan dengan Wonho yang menyadari bahwa Nabora yang menghubungi Hyunjin semalam. Karena rupanya Wonho lah yang menjawab telepon rumah Hyunjin. Mengetahui Nabora yang menginginkan nomor perantai Hyunjin, akhirnya dilakukan sebuah perjanjian. Yang anehnya, entah dari mana Wonho mengetahui Nabora memiliki toko sewa film. Dan jika Nabora meminjamkannya salah satu film yang ingin ia tonton, maka Bora akan diberikan nomor perantai Hyunjin. Kemudian malamnya Nabora pun mengambil film yang diinginkan Wonho tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Namun apesnya ketika di sekolah ia terkena razia karena rupanya film tersebut merupakan film dewasa yang sama seperti yang dimiliki Yeondu. 부셔버릴 거야. Malamnya Wonho mengajak Hyunjin mendatangi Nabora di toko sewa filmnya. Dengan bujukan Wonho, Hyunjin pun mendaftar sebagai member dan mencantumkan nomor perantanya. Yang pada akhirnya tanpa sepengetahuan Hyunjin, nomor tersebut diberikan pada Yeondu. Keesokannya terlihat Hyunjin memeriksa sebuah pesan dari nomor yang tak dikenal, yang tentunya pesan tersebut dari Yeondu berupa sebuah lagu. 어떨까요? Kemudian scene diganti dengan para siswa-siswi yang berkumpul untuk menyaksikan perayaan tahunan Akademi Angkatan Udara. Sebagai sesama anggota klub penyiaran, di sini terlihat Wonho mengajari Nabora untuk merekam. Bora yang risih akan kedekatannya dengan Wonho, ia pun menyuruh Wonho pergi dan setelahnya ia mengarahkan kamera pada Hyunjin. Namun ketika kamera beralih ke Wonho, tiba-tiba Nabora nampak merasa canggung. Malamnya Nabora bersama teman-temannya yang sedang asik bermain dikejutkan dengan kabar perkelahian sekelompok geng. Dan rupanya Hyunjin akan dikeroyok oleh geng tersebut karena dikira menggoda cewek dari geng ini. Namun Hyunjin tidak melawan dan hanya melengos pergi. Hyunjin yang hendak dipukul dengan sebuah botol, ia terselamatkan dengan kedatangan Nabora yang menghancurkan botol tersebut dengan sebuah tendangan taekwondonya. Mereka pun melarikan diri hingga geng tersebut tidak lagi mengejarnya karena melihat polisi yang sedang berpatroli. Di sini Nabora kembali dibuat risih dengan Wonho yang memegangi tangannya serta ia pun menunjukkan perhatiannya pada kaki Nabora yang terluka. Keesokannya Hyunjin mengajak Nabora ke suatu tempat dengan menaiki sebuah motor. Sesampainya di tempat yang dituju, Hyunjin menanyakan perihal kejadian semalam. Yang ia rasa kekhawatiran Nabora merupakan bentuk ungkapan perasaan Nabora padanya. Namun sepertinya Hyunjin salah paham. Dalam hati Nabora mengatakan
bahwa Yeondu akan sedih jika terjadi hal buruk pada Hyunjin. Maka Nabora rela melakukan hal demikian hingga kakinya terluka demi melindungi Hyunjin karena saking solidnya pada sahabatnya Yeondu. Setelahnya mereka pun kembali dan mampir di salah satu restoran milik orang tua Hyunjin. Kemudian Nabora dikejutkan dengan kehadiran Wonho di restoran tersebut yang sepertinya sedang bekerja paruh waktu. Dan ketika Bora sedang menyantap makanan, dengan belak-belakan Hyunjin mengungkapkan perasaannya pada Nabora. Sontak ia pun kaget dibuatnya, karena hal ini seharusnya jangan sampai terjadi. Bora yang panik, ia pun pergi meninggalkan Hyunjin begitu saja. Di sebuah taman, Bora yang sedang memperbaiki perban di kakinya, tanpa ia sadari Wonho mendatanginya dengan membawa alat bantu jalan milik Nabora. Tak hanya itu saja, ia juga merapikan perban Bora yang berantakan. Kemudian Wonho tiba-tiba menanyakan perasaan Nabora pada Hyunjin. Bora bilang ia hanya tertarik pada Hyunjin namun tidak menaruh perasaan sedikitpun. Melihat perhatian Wonho yang diberikan, Nabora nampaknya mulai menaruh perasaan padanya. 다음엔 주먹 써라. 연두야. Esok harinya, sekolah mengadakan karya wisata. Hyunjin yang penasaran dengan tingkah Nabora semalam, ia menanyakan tentang pesan di perantanya. Yang menurut Hyunjin, isi pesan tersebut merupakan ungkapan isi hati Nabora kepadanya. Karena yang ia tahu hanya keluarganya, Wonho dan Nabora yang mengetahui nomor perantanya. Namun Nabora tidak mengerti apa yang dikatakan Hyunjin. Ia tidak ingin menerima tawaran Hyunjin untuk berkencan dan hubungannya hanya ingin sebatas teman saja. 알았어? 알았어, 동급생해. 그게 나다! 뭐, 왜? Singkat cerita, karya wisata dilanjutkan di kawasan pantai. Saat itu Nabora sedang memandangi Wonho dari kejauhan, dan sepertinya Hyunjin mengetahui Nabora yang menaruh perasaan pada Wonho. Mereka pun kemudian melakukan sesi foto bersama, yang dimana foto tersebut akan Nabora kirim untuk Yeondu. Lalu scene diganti dengan Nabora di toko sewa filmnya yang kini tak terasa sudah memasuki liburan musim panas. Bora yang hendak memasang brosur diskon di tokonya, tiba-tiba ia terkejut melihat Wonho di hadapannya, yang rupanya untuk mengisi hari libur mulai hari esok, Wonho akan bekerja di toko es krim di seberang toko Nabora. 나 내일부터 저기서 일해. Di suatu malam seusai bekerja, Wonho melihat Nabora yang sedang bermain badminton dengan adiknya yang bernama Bada. Sebenarnya hal ini dilakukan Bora hanya untuk mencuri perhatian Wonho. Wonho yang melihat adik Nabora, ia juga teringat dengan adiknya yang kini usianya baru 5 tahun. Wonho menceritakan sedikit tentang riwayat hidupnya sambil mengajak Nabora untuk mengunjungi bekas rumah lamanya sejak Wonho dilahirkan hingga ia pergi ke Selandia Baru. Namun ketika ayah dan ibunya bercerai, ia kembali ke Korea bersama ayahnya, sementara adiknya masih di Selandia Baru bersama sang ibu. Wonho yang hobi dalam merekam, ia mencoba mengabadikan momen kebersamaannya dengan Nabora yang memetik buah plum di halaman depan rumah lamanya. Yes or no? 삐. 야! 이씨. 그랬지? 나 안 했어. Usai dari momen kebersamaannya, kini Wonho nampak menyukai Nabora. Begitupun dengan Nabora yang berkali-kali mendapat perhatian dari Wonho. Mungkinkah Wonho sudah menyukai Nabora sedari awal? Entahlah, yang pasti keduanya pun kini memiliki perasaan yang sama. Kemudian Nabora berniat mengajak Wonho untuk menonton film di akhir pekan nanti. Namun Wonho hanya terdiam karena sepertinya ia belum bisa memastikan sepenuhnya perasaan Nabora. Akan tetapi, ia berjanji akan bertemu dengan Nabora di akhir pekan nanti, dan seketika itu ia memberikan sebuah pemanis sebagai tanda bahwa kini hatinya telah dimiliki Bora seutuhnya. Asik. Setelahnya Nabora mengirim sebuah email pada Yeondu. Jika kini ia menyukai seseorang. Berbeda dari yang dirasakan Yeondu, tidurnya terasa nyenyak dan merasa senang saat mendengarkan musik. Namun hatinya terasa sakit jika memikirkannya. Karena Nabora kini telah jatuh cinta. Dalam email tersebut ia mengatakan orang yang disukainya adalah Wonho.
Singkat cerita, Nabora si anak tomboy ini yang seusai berbelanja pakaian feminimnya untuk mempersiapkan pertemuannya dengan Wonho di akhir pekan nanti, ia ditemui Hyunjin dan mengajaknya untuk makan es krim. Yang rupanya ia mengajaknya ke toko es krim di mana Wonho bekerja. Di sini terlihat sebuah persaingan Hyunjin dan Wonho untuk mendapatkan perhatian dari Nabora. Namun tiba-tiba Nabora melihat Yeondu yang sedang mencarinya. Rupanya Yeondu telah kembali dari Amerika usai melakukan operasi jantung. Keduanya pun menangis melepaskan kerinduan akan pertemuannya kembali. Usai dari toko es krim di tempat Nabora, kini detakan jantung Yeondu telah kembali normal. Yeondu sangat merasa senang bertemu dengan Hyunjin. Ia mengatakan Hyunjin terlihat keren ketika memakai seragam toko es krim. Nah, di sini mulai terjadi kesalahpahaman. Nabora bilang bahwa yang memakai seragam toko es krim adalah Wonho, sedangkan Hyunjin yang mengenakan baju abu-abu. Yeondu kemudian memperlihatkan foto yang Nabora kirim saat di pantai. Yang rupanya sejak foto tersebut diterima Yeondu, ia menandai Wonho yang ia rasa sebagai Hyunjin. Lantas kenapa hal ini bisa terjadi? Shin kemudian memperlihatkan sebuah flashback sosok lelaki yang mendatangi toko busana milik Yeondu. Dan plot twist, rupanya benar saja ia adalah Wonho. Shin ini berbeda dari Shin sebelumnya yang tidak memperlihatkan dengan jelas wajah dari Wonho. Kesalahpahaman ini terjadi sepertinya karena Wonho saat itu mengenakan jas alma mater milik Hyunjin. Dan pada akhirnya Yeondu mengira bahwa ia adalah Hyunjin. Jadi selama ini Nabora mengamati orang yang salah. Mengetahui adanya kesalahpahaman ini, setengah jiwa Nabora serasa menghilang. Mau tidak mau, ia harus merelakan Wonho untuk sahabatnya. Sore harinya Yeondu menumpang mandi di rumah Nabora yang kebetulan saat itu di rumah Yeondu sedang dilakukan pemasangan ulang internet untuk beberapa hari. Nabora yang hendak mengatakan bahwa ia juga menyukai Wonho, namun karena melihat bekas operasi di tubuh Yeondu, ia merasa iba dan mengurungkan kembali niatnya. Malamnya Nabora yang mengetahui di tempat Yeondu yang secara kebetulan sedang dalam perbaikan internet, ia mencoba menggunakan kesempatan ini untuk memakai akun milik Yeondu karena mereka memiliki akun dengan kata sandi yang sama. Lalu Nabora menghapus pesan yang berisi ungkapan perasaannya pada Wonho yang ia kirim tempo hari. Hal ini ia lakukan karena tak enak hati dengan Yeondu, sehingga ia harus merelakan cinta pertamanya untuk sang sahabat. Di akhir pekan, sesuai janjinya terlihat Wonho menunggu Nabora untuk menonton film. Namun yang datang bukanlah Nabora, melainkan Yeondu. Karena Yeondu bilang Nabora sedang ada urusan membantu temannya berkebun. Alhasil Wonho pun menonton dengan ditemani Yeondu. Meskipun berat hati, sepertinya Bora sengaja menyuruh Yeondu untuk menemani Wonho. Bora yang mengajak Hyunjin untuk membantu temannya, ia terlihat kecewa dengan keadaan. Malamnya, Yeondu menceritakan kebersamaannya dengan Wonho. Tanpa ia sadari ada hati yang terluka. Tiba-tiba pager milik Nabora berdering. Ketika dicek, rupanya ia mendapat pesan dari Wonho untuk menghubungi nomor yang tertera di pagernya. Saat tengah malam, Bora pun menghubungi Wonho. Ia menanyakan nomor yang nampak asing baginya yang Wonho gunakan. Yang rupanya nomor tersebut adalah sebuah nomor ponsel yang akan Wonho berikan pada Nabora. Agar mempermudahnya dalam berkomunikasi, Wonho yang nampak senang bertemu Nabora, ia dikejutkan dengan sebuah pengakuan Nabora bahwa selama ini Nabora tidak pernah menaruh perasaan padanya. Nabora pun meminta maaf karena telah membuatnya salah paham dan mengembalikan ponselnya. Tentu saja hal ini membuat Wonho terluka dibarengi hujan yang seakan-akan menjadi sebuah tangisan kesedihan. Di tengah derasnya hujan dibarengi dengan kenyataan pahit bahwa Nabora tidak menaruh hati padanya, yang sebenarnya Wonho tadinya bermaksud memberikan sebuah surat, yang isi dari surat ini rupanya ungkapan isi hatinya yang menjadi sebuah cerita panjang. Berdasarkan isi dari surat tersebut, kemudian Shin memperlihatkan awal mula ia melihat Nabora yang waktu itu keduanya belum saling mengenal. Saat itu Wonho mendatangi toko sewa film Nabora, melihat Nabora yang kesulitan mengambil salah satu film, Wonho pun membantunya. Rupanya film tersebut merupakan film favorit Yeondu. Sepertinya Nabora seringkali mengambil film ini untuk ditonton sahabatnya. Kelakuan Nabora membuat Wonho nampak penasaran dengan film tersebut. Inilah yang menjadi alasan Wonho mengetahui Nabora memiliki toko sewa film. Semenjak Wonho tiba di Korea setelah perceraian kedua orang tuanya, ia jarang sekali tersenyum. Ditambah lagi ayahnya yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Untungnya ia memiliki seorang sahabat yang solid, yaitu Hyunjin. Ia bahkan meminjamkan jas alma mater dan shell merah karena pada saat itu sepertinya sekembalinya Wonho ke Korea dari Selandia Baru,
ia masih menduduki kelas 3 SMP. Terlihat dari atribut nama berwarna hijau berbeda dengan atribut SMA yang berwarna merah. Alma mater tersebut ia kenakan hingga kelulusan SMP, yang dimana ketika ia mengenakan jas ini yang mengindikasikan terjadinya kesalahpahaman antara Yeondu dan Nabora. Scene selanjutnya, Wonho bertemu dengan Nabora kembali ketika awal masuk sekolah SMA, yang pada saat itu Nabora akan menaiki bus sekolah. Ternyata Wonho lah yang saat itu membuat tak supir menghentikan laju kendaraannya. Hoodie yang ia kenakan, earphone serta sel merah di belakangnya merupakan sebuah detail yang jika kembali ke scene awal saat Nabora menaiki bus, jika diperhatikan secara seksama memang sudah terlihat bahwa Wonho duduk di posisi yang sama. Scene selanjutnya ketika di ruang UKS, Wonho sebenarnya mengetahui Nabora yang sedang menguping. Ia diperlihatkan nama toko sewa film di kaos kaki Nabora. Dari sini Wonho mulai memperhatikan hal-hal yang tak terduga yang Bora lakukan, termasuk ketika Nabora menelpon Hyunjin untuk meminta nomor perantanya yang berdalih sebagai lembaga survei, dan ternyata Wonho lah yang mengangkat telepon rumah Hyunjin. 나보라? 나보라? 누구야? 아니야. Wonho menyadari bahwa ia bisa tersenyum setiap kali melihat Nabora. Namun saat itu Wonho menganggap Nabora hanya tertarik dengan Hyunjin yang membuatnya kadang cemburu. Akan tetapi pada akhirnya setelah momen kebersamaannya di halaman rumah lamanya, ia mengetahui perasaan Nabora yang sebenarnya. Namun dia harus segera kembali ke Selandia Baru menemui sang adik serta ibunya, dan ia berjanji akan kembali. Begitulah isi surat Wonho yang kini sudah tak ada artinya lagi dan kemudian dibuangnya begitu saja. Selesai liburan, sebagai anggota klub penyiaran, Wonho dan Nabora melanjutkan kembali proyek dokumentasinya. Namun keduanya nampak cuek satu sama lain. Usai merampungkan proyeknya, Yeondu menyarankan untuk pergi ke stasiun penyiaran untuk mempelajari cara penyuntingan proyek videonya dengan teknologi yang lebih modern dibanding mesin di sekolahannya. Karena di zaman itu editing video harus menggunakan mesin penyunting, tidak semudah zaman sekarang dengan menggunakan software. Setelahnya Yeondu berniat menyatakan perasaannya pada Wonho. Ia meminta Nabora untuk membantu mendekatkannya dengan mengajaknya ke sebuah wahana. Hingga pada suatu momen ketika Yeondu sengaja menyuruh Nabora dengan Hyunjin untuk menaiki kereta luncur, yang dimana ia bermaksud menyatakan perasaannya pada Wonho. Namun Wonho rupanya juga ingin menaiki kereta luncur. Ia meminta sahabatnya Hyunjin untuk menggantikan posisinya. Hyunjin pun kemudian menghampiri Yeondu. Ia memberitahukan bahwa Wonho ingin mengatakan sesuatu pada Nabora. Hyunjin yang sudah menyadari bahwa keduanya saling menyukai, dengan belak-belakan ia menyampaikannya pada Yeondu. Mendengar hal ini, Yeondu pun nampak kecewa dengan Nabora. Sementara itu Wonho yang sebenarnya takut akan ketinggian, namun demi ingin bersama Nabora, ia harus melawan rasa takutnya. 근데 왜 탔어? 나보라! 좋아한다! Sesudahnya Wonho memberitahukan pada Nabora bahwa ia akan pergi ke Selandia Baru. Mendengar hal tersebut, Nabora pun nampak sedih. Namun ia berusaha menutupi kesedihannya dan seolah-olah tidak peduli dengan kepergiannya. Wonho yang pada awalnya meragukan pemikiran Nabora, namun pada akhirnya ia harus mengucapkan salam perpisahan. 그동안 고마웠다. Malamnya Yeondu yang mengetahui fakta sebenarnya tentang perasaan Nabora pada Wonho. Ia menganggap selama ini Nabora membohonginya dan menuduh Nabora telah merebut Wonho darinya, yang padahal ini terjadi hanya karena sebuah kesalahpahaman. Sesampainya di rumah, Yeondu yang hendak menghapus jurnal pengamatan Hyunjin, tak sengaja ia melihat sebuah file yang telah dihapus Nabora tempo hari. Yang isi file tersebut merupakan sebuah pesan dari Nabora berisi ungkapan perasaannya kepada Wonho, yang tak sempat Yeondu ketahui karena pada saat itu di rumahnya sedang dalam perbaikan internet. Mengetahui hal ini, Yeondu pun kini menyadari bahwa Nabora sebenarnya tidak merebut Wonho darinya, melainkan ia orang pertama yang dekat dengan Wonho. Serta isi pesan tersebut menyatakan dalam hati Nabora, Yeondu yang paling utama. Jadi Nabora tidak mungkin untuk mengkhianatinya. Yeondu memahami ini terjadi karena sebuah kesalahpahaman yang ia kira Wonho adalah Hyunjin. Nabora sengaja menghapus file tersebut demi menjaga perasaan Yeondu dan bahkan rela kehilangan cinta pertamanya demi sang sahabat. Keesokannya Yeondu menemui Wonho. Ia mengatakan bahwa Nabora berbohong tentang segalanya karena dirinya. Ia juga menceritakan tentang sifat Nabora yang selalu menutupi kebohongannya demi persahabatannya. Setelahnya, Wonho yang kini mengetahui bahwa Nabora masih memiliki perasaan untuknya, ia berniat menemuinya untuk mengembalikan film yang ia pinjam. Namun pada malam itu, Bada, adik Nabora, mengalami sebuah kecelakaan yang mengharuskan Nabora bersama keluarganya menginap di rumah sakit. Bahkan Nabora tidak mengetahui pesan dari Wonho di pagernya. Saking khawatir akan
keadaan sang adik. Alhasil hingga menjelang pagi, sia-sia saja Wunho yang sedari malam menunggunya. Singkat cerita, ketika jam pelajaran dimulai, Yeondu tiba-tiba jatuh pingsan. Tanpa pikir panjang, meski Yeondu sempat memarahinya, ia langsung menggendongnya. Namun rupanya ini siasat Yeondu agar Nabora bisa keluar dari jam pelajaran. Lalu Yeondu meminta Nabora untuk segera menemui Wunho di stasiun, yang rupanya ia telah bekerja sama dengan Hyunjin dan Hyunjin yang akan mengantarnya. Hyunjin mengatakan bahwa ia bukanlah peran utama, melainkan hanya seorang tukang ojek. Scene ini mengartikan ketika di awal film nampaknya Hyunjin lah yang menjadi peran utama pria untuk Nabora. Namun kenyataannya dari beberapa plot perlahan mengarah pada Wunho. Lanjut ke cerita, sesampainya di stasiun, Nabora mengatakan seluruh kebohongannya karena ia selama ini berpura-pura menutupi perasaannya. Wunho pun tertawa mendengarnya karena kini tak ada yang perlu disesali. Ia merasa senang Nabora terbukti menaruh perasaan untuknya. Di saat terakhir, Wunho berjanji akan kembali dan berharap Nabora untuk menunggunya. Seusai perpisahannya, kini mereka LDRan. Sering-seringnya berkirim kabar lewat sebuah email. Meski hanya sebuah pesan digital, namun ketika membacanya saja, Bora nampak begitu senang. Sementara itu, Hyunjin dan Yeondu sepertinya memiliki kesamaan yang pada akhirnya membuat mereka begitu dekat. Suatu ketika terlihat keluarga Nabora menunggu detik-detik pergantian tahun menuju tahun 2000 atau milenium baru. Sementara Nabora berkirim pesan dengan Wunho. Wunho berencana suatu saat nanti akan mengambil salah satu jurusan di Seoul agar ia bisa kuliah bersama dengan Nabora. Waktu pun terus berjalan hingga pada tahun 2002 setelah kelulusan, Nabora diterima untuk memasuki salah satu kampus di Seoul. Akan tetapi di tahun tersebut tidak ada balasan email lagi dari Wunho. Nomor teleponnya pun kini tidak aktif. Mulai saat itu Nabora sudah tidak mendengar kabarnya lagi. Hingga akhirnya Nabora pun pergi ke Seoul untuk kuliah. Bersama dengan Yeondu di tahun ajaran pertama, Nabora perlahan mulai melupakan Wunho. Suatu ketika Nabora yang mulai move on, ia hendak berkencan dengan salah satu pria di kampusnya yang dicomblangkan Yeondu padanya. Namun saat perkenalan tidak berjalan dengan semestinya karena pria tersebut rupanya memiliki nama yang sama dengan Wunho. Hanya marganya saja yang berbeda. Alhasil ini mengingatkan kembali padanya yang akhirnya membuat ia terbawa emosi. Demikianlah flashback dari masa lalu Nabora. Scene kembali di masa sekarang yang kini Nabora tidak menempati tempat tinggalnya terdahulu. Yang kini hanya menyisakan barang-barang lawas yang akan dipindahkan ke rumah barunya. Karena area komplek tersebut akan dibangun sebuah apartemen. Saat itu Bora mendapati paket kiriman Joseph yang diletakkan ayahnya. Dan ia pun segera mendatangi acara pameran tersebut. Setibanya di sana diperlihatkan berbagai seni media dari bermacam-macam video hingga pada sebuah bagian video yang menampilkan pohon plum saat musim semi dengan background mirip seperti halaman rumah lama Wunho. Rupanya terdapat sebuah tulisan yang ditampilkan pada visual ini untuk mengenang kepergian Wunho sejak tahun 2001. Kemudian datang seorang pria menghampiri. Ia sang pemilik pameran ini yang ternyata ia adalah Joseph, adik kandung Wunho yang kini telah dewasa. Lalu ia menceritakan pada Nabora tentang paket tersebut yang rupanya dahulu paket ini hendak dikirim oleh Wunho itu sendiri, namun apa daya karena umurnya yang singkat. Joseph menemukannya saat akan berpindah rumah. Paket tersebut telah tersimpan sudah sedari 15 tahun lamanya setelah ia meninggal. Yang pada awalnya ia terkejut ketika menemukannya karena ia kira sebuah film dewasa. Namun isinya berbeda, yang setelah ia melihat video di kaset tersebut membuat Joseph harus mengirimkannya, yang kemudian ia berinisiatif untuk menghubungi Nabora dan mengadakan pameran ini. Nabora pun berterima kasih karena telah mengundangnya, karena jika tidak mungkin ia akan marah seumur hidup pada kakaknya. Dalam pameran yang diselenggarakan oleh Joseph ini, dengan mengikuti pandangan sang kakak, ia menemukan bahwa segala konsep dari pameran tersebut diperuntukkan pada Nabora, dan ia tahu momen bahagia dalam hidupnya yang singkat itu adalah saat bersama Nabora. 형에게 좋은 추억 남겨줘서 제가 원호를 어떻게 잊겠어요?
Setelahnya Bora pun kembali untuk membantu ayahnya membereskan barang-barang. Kemudian ia mencoba memutar kaset VHS kiriman Joseph yang ternyata berisi kompilasi rekaman yang dibuat Wunho dahulu. Yang saat momen perekamannya ia sering-seringnya dihabiskan dengan Nabora. Dan pada rekaman terakhir sekaligus momen yang membuat tangis Nabora pecah, kini diperlihatkan Wunho bersama adiknya Joseph yang saat itu masih kecil. Ia membuat video tersebut pada pagi hari setelah malam tahun baru di hari pertama tahun 2000. Dan pesan terakhir yang ia sampaikan, ia ingin melihat Nabora yang masih hidup di abad ke-21. Namun pada kenyataannya memang Nabora masih hidup di abad ini dan sedang menonton sebuah visual dirinya yang sebenarnya kini telah tiada. Dan film pun berakhir dengan sad ending. Setiap manusia tentunya harus menghargai perasaan, karena setiap perasaan itu berharga meski di situasi yang tidak tepat. Seperti perasaan Bora dan Wunho yang merupakan sesuatu yang istimewa yang mereka ciptakan. Persahabatan Yondu dan Bora juga dipenuhi dengan perasaan saling menjaga dan memiliki. Begitu juga dengan Hyunjin yang tidak keberatan berteman dengan Nabora meski sudah ditolak ketika mengajaknya berkencan. Seseorang yang bisa menghargai perasaan orang lain, maka dia akan mendapatkan balasan perasaan yang istimewa. Namun hal-hal yang terkait perasaan memang tak selamanya indah untuk dirasakan. Seperti ending drama ini yang berakhir dengan perasaan yang menyedihkan. Sekian untuk video kali ini, terima kasih yang sudah menonton and I will see you next time.